Ada 10 dosa apabila dikerjakan oleh seseorang dan dia tidak mau juga bertaubat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan siksaan di dunia sebelum Allah menyiksa di akhirat. Jadi apabila ada orang mengerjakan salah satu dosa yang 10 ini, enggak juga taubat-taubat, sebelum Allah menyiksa di akhirat, Allah sudah menampakkan siksaannya di dunia. Kalau di dunia aja sudah ditampakkan, apalagi nanti di akhirat. Dosa apa itu? Yang pertama adalah zina. Orang yang selalu melakukan perzinahan, enggak taubat-taubat, sebelum Allah menyiksa di akhirat, Allah sudah tampakkan siksaan itu di dunia. Entah itu kena penyakit, apa namanya penyakit itu? HIV, raja singa, raja harimau, AIDS, macam-macam. Termasuk zina ini adalah LGBT ya. Arti LGBT ya hubungan dengan sejenis yang lagi marak di mana-mana ini. Seperti kaum Nabi Allah Lut. Ada kami membaca di media sosial di Banjarbaru itu 600 atau 700 kasus orang terkena penyakit AIDS. Penyakit kelamin. Dan yang paling banyak menyumbang penyakit AIDS itu adalah orang-orang yang melakukan hubungan sesama jenis alias homoseksual. Nah itu tuh. Nah, jadi zina ini ngeri. Bukan hanya penyakit, tapi mungkin zina itu akan membawa karirnya orang itu hancur. Berapa banyak orang di dunia ini pertamanya sukses, diulu-ulukan oleh masyarakat, dipuji-puji oleh masyarakat. Tapi apa? Hancur sehancur-hancurnya pada saat dia ketahuan berzina. Na'udzubillah min dzalik, nasallallahu assalamu alafiyah. Semoga Allah menghindarkan kita semua, istri, anak, zuriat kita, keluarga kita semuanya, murid-murid kita, guru-guru kita dari yang namanya zina ini. Ngeri ya, zina ini penyakit yang luar biasa. Nah, menular dia menular. Ruginya itu menular, kerugiannya itu menular. Nah, jadi sebelum di akhirat, di dunia sudah ditampakkan siksaannya. Yang kedua adalah durhaka kepada orang tua. Jadi orang yang durhaka kepada orang tua sebelum disiksa di akhirat nanti, di dunia ini sudah ditampakkan balaknya. Karirnya hancur, keluarganya hancur, bahkan yang lebih parah itu bisa sampai bahasa kitanya kena kutukan. Cerita rakyat benar tidaknya, tapi sudah melegenda di mana-mana. Maling kundang, maling atau pakai N, malin ya, malin kundang pakai N. Malin kundang ya, di Padang ya, di Sumatera mana, barat ke apa? Sampai sekarang itu bukti sejarahnya ada, kapal yang menjadi batu, tali kapal jadi batu, ada orang yang lagi nampi jadi batu. Nah, benar tidaknya, tapi kenyataan itu ada, cerita itu ada dan buktinya ada. Di pantai mana gitu, pokoknya ada ya, buka saja itu di YouTube, kisah malin kundang, kejadian nyata yang ada di Sumatera Barat. Durhaka kepada ibundanya.
Kalau di Banjarmasin terkenal itu di mana? Pagatan, daerah Barabai atau dari mana ya? Pagat, Barabai ya. Sama kisahnya kurang lebih dengan Malin Kundang, dikutuk oleh Allah Ta'ala jadi batu. Nah itu tuh, durhaka dengan orang tua. Beruntung kalau kita punya orang tua masih bisa berbakti. Tapi kalau seandainya kita punya orang tua sudah meninggal, maka sering-seringlah berziarah ke kuburnya, mendoakan mereka, ya. Intinya minta diampuni dosa kedua orang tua kita. Kalau ada orang durhaka kepada orang tua, biasanya nanti dia punya anak lebih parah lagi. Kalau dia menikah punya anak, maka anaknya itu bisa 2 kali lipat durhakanya kepada ibu bapaknya lagi. Nah, hukum karma berlaku. Yang ketiga, dosa yang Allah tampakkan balasannya di dunia sebelum di akhirat adalah menggeser patok tanah. Nah, ini patok tanah. Sekarang tanah berharga. Ada beberapa hari yang lalu orang nelpon sama saya. Pak, katanya, masih umroh Pak? Masih, kata saya. Ada yang mau daftarkan? Insya Allah, katanya. Siapa ini yang mau daftar? Orang-orang IKN, katanya. Wah, kata saya, banyak duit dong ini. Enggak juga, katanya. Lagi ramai pada IKN. Maksudnya, ini orang-orang banyak ngaku-ngaku tanah. Ngaku-ngaku punya tanah. Ah, bayangkan. Bingung kita, yang mana ini? Disebutkan dalam riwayat itu kan kalau ada orang mengambil tanah hak orang lain sejengkal saja, sejengkal kan segini ya, sejengkal saja, maka di akhirat Allah akan mengalungkan tanah yang sejengkal itu ke leher orang yang mengambil tadi. Tapi bukan hanya sejengkal tapi sampai 7 lapis bumi. Berapa kira-kira beratnya? Kita beras 5 kilo saja taruh di leher setengah mati sakitnya, beratnya. Apalagi yang sampai 7 lapis bumi. Bagaimana kalau ada orang mengambil sekapling 2 kapling? Sehektar 2 hektar. Waduh, gimana itu? Ya, ini bahaya menggeser patok tanah. Sebelum Allah siksa dia di akhirat, di dunia Allah sudah siksa. Hidupnya nggak pernah tenang, hidupnya penuh dengan kesengsaraan, nggak tenang tupang hidupnya. Bahkan kalau mati pun bisa dihapit bumi itu, ditolak bumi terkadang. Ya, itu nomor 4. Nomor 3 ya. Yang keempat, nggak mau bayar hutang. Ini banyak ini. Waktu minta hutang, Masya Allah mukanya itu jar orang Banjar membari maras. Saya nggak punya duit Pak, tolong Pak, tolong Bu, tolong hutangin saya, nanti 1 bulan saya bayar. Ya namanya manusia, apalagi dia memelas seperti itu, mau nggak mau kita kasih hutangan. Lalu apa yang terjadi? Sebulan nggak bayar, 2 bulan nggak bayar, ditagih malah marah-marah. Kebalik, waktu dia minta hutang dia yang memelas. Sekarang kita tagih hutang, kita yang memelas. Pak tolong Pak, tolong Pak dibayar-bayar hutang tuh Pak. Kasihan saya ini nggak dibayar-bayar hutang. Kalau nggak dibayar hutang, kita yang memelas. Orang yang berhutang itu malah galakan dia. Ada nggak orang seperti itu? Banyak. Akan main parang. Nah itu maka main parang. Ditagih nggak mau bayar-bayar, katanya nggak punya hutang. Tapi yang anehnya di media sosial suka foto, bikin video lagi makan-makan di restoran, lagi jalan-jalan, bahkan berangkat umroh. Katanya nggak punya uang untuk bayar hutang, tapi kan aneh, bisa jalan-jalan, bisa makan-makan enak, umroh lagi. Ini orang keterlaluan.
Tapi lihatin aja orang yang niatnya nggak mau bayar hutang itu nggak pernah tenang hidupnya. Hidupnya nggak pernah tenang. Ada aja dia punya masalah di keluarganya kah, di anak-anaknya kah, di jualannya kah, ada saja. Intinya sebelum Allah menyiksa orang itu di akhirat, Allah telah menyiksa dia di dunia. Yang kelima, menghancurkan rumah tangga orang lain. Nah ini nih ya, nggak boleh ini. Ngeri. Cinta ditolak, dukun bertindak. Nah, kalah saingan, akhirnya apa? Diguna-guna keluarganya tadi. Banyak begitu, banyak. Sampai di Banjar itu ada ya, sampai dibikin film ya, bikin film. Namanya film itu racun sangga. Racun sangga kalau nggak salah namanya. Ilmu santet tingkat tinggi. Entah dari Dayak atau dari Banjar itu ilmu itu. Tapi kayaknya dari Dayak itu, racun sangga. Ah, ilmu tingkat tinggi untuk menghancurkan rumah tangga orang. Menghancurkannya bukan hanya berpisah. Tapi salah satunya entah suaminya kah atau istrinya dibunuh. Diguna-guna dulu, diracunin, macam-macam lah sampai mati. Nah, ada dibikin film namanya racun sangga. Itu tingkat tinggi ilmu hitam untuk memecah, menghancurkan rumah tangga orang. Baik ingin menghancurkan rumah tangga itu lewat media jin, ya dukun, santet dan sebagainya, atau menghancurkan rumah tangga orang itu dengan media sosial, menyebarkan isu, memfitnah ini, memfitnah itu. Kalau ada orang niat ingin menghancurkan rumah tangga seseorang dengan bagaimanapun caranya, maka itu sangat besar dosanya. Dan orang tersebut tidak pernah akan tenang hidupnya. Nggak pernah tenang. Nah itu ya, yang kelima. Yang keenam, mengambil harta wakaf orang. Nah ini. Harta wakaf. Nah, orang mewakafkan ke masjid, diambilnya. Orang mewakafkan apalah ya. Ya, diambil. Ya. Di Balikpapan ini berapa banyak kasus ketua masjid kah atau pengurus masjid kah, uang masjid dicurinya, dikorupsinya. Ada yang 100 juta, 500 juta. Banyak itu. Nah, mau memakmurkan masjid, itu mah bukan memakmurkan masjid, mencari kemakmuran di masjid. Ya, mencari kemakmuran di masjid. Bukan menghidupkan masjid, mencari kehidupan di masjid. Ya, bahaya ini. Berapa sudah? 6. Yang ketujuh, membuka aib keluarga orang lain. Nah, membuka aib orang lain. Keluarganya orang dibuka-buka aibnya. Entah apa tujuannya. Ingin mempermalukan keluarga itu kah? Kayak dia nggak punya aib saja. Padahal kalau dibuka aibnya dia, wah lebih banyak lagi. Tapi itulah manusia. Gajah semut di seberang lautan, di seberang sungai kelihatan, gajah di kelopak mata nggak kelihatan. Artinya kesalahan orang lain yang kecil seperti semut kelihatan. Kesalahan dia, aibnya dia yang sebesar gajah di depan matanya, nggak ngelihat dia. Nah, jadi orang-orang yang suka membuka aib keluarga orang lain, maka Allah akan hancurkan orang tersebut. Suatu saat Allah buka aibnya juga. Berapa sudah? 7. Nah, itu membeberkan kejelekan keluarga orang. Ya, apa saja keluarga orangnya, namanya rahasia keluarga ada. Nah, itu secara umum,
secara keluarga. Nah, yang kedelapan, membuka aib orang. Nah, ini pribadi nih. Aibnya orang masing-masing dibukanya. Nah, itu dulu si Anu begini. Suka banget ngerumpi. Kebanyakan ibu-ibu sih. Tapi laki-laki juga tidak kalah banyak. Cuman yang paling banyak ibu-ibu. Itu kalau sudah ngerumpi, membuka aib orang, wow, mukanya itu sampai terberot-berot. Kalau dia sudah ngomong itu sama temannya, bahkan lah yang hebatnya, semakin dahsyat itu cerita, semakin pelan suaranya. Lihatin aja itu orang yang suka gosip itu. Nah, jadi jangan membuka aib orang, bahaya. Urusin aib kita masing-masing ya, kita banyak aib juga, ngapain cari aib orang lain. Yang kesembilan, memakan harta anak yatim. Ini suka makan harta anak yatim. Bumbung perutnya. Alladzina yakuluna amwadal yatama zulma innama yakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia makan bara api. Sesungguhnya dia makan bara api. Dan bara api itu akan berkobar-kobar di dalam perutnya. Hati-hati. Ada dulu orang naik kapal. Ya, seorang ulama naik kapal. Tentu bersama orang banyak. Di pertengahan laut, tengah samudra, orang-orang ini mau masak. Bahan makanan ada, kayu bakar ada, semuanya adalah bahan-bahan. Cuman ada satu yang enggak ada. Apa itu? Enggak ada api. Mungkin waktu naik kapal itu penumpangnya enggak ada yang ngerokok. jadi enggak ada api. Nah, walaupun gandum, beras semuanya ada, tapi kalau enggak ada api bagaimana? Nah, kita di rumah itu gas habis, di orang jual juga habis, gimana? Ribut enggak? Ribut ibu-ibu. Kesana kemari membawa gas melon yang berapa tuh? 3 kilo kemana-mana. Sampai harganya gila-gilaan 100.000, 150.000 dibeli. Nah, alhamdulillah untungnya di pesantren saya Al-Islami Nurul Anwar di Amburawang Darat itu, bapak-bapak, itu pakai kayu bakar banyak. Pertama kan pakai gas terus. Itu gas itu dalam seminggu itu berapa, bisa 4-5 kali itu yang 12 kilo tuh loh, habis. Sebulan tuh berapa, kata saya, ini gasnya aja sudah jutaan, kata saya. Gasnya aja sudah jutaan ini, kata saya, untuk masih makan anak santri itu. Lalu saya panggil tukang masaknya, Bude, bisa nggak masak pakai kayu? Bisa Bu ya, katanya. Malahan saya di kampung tuh saya biasa masak pakai kayu. Wah, kata saya, kalau begitu mau nggak masak pakai kayu? Maulah, katanya. Akhirnya bikin tungku. 150.000 kayunya itu satu mobil pickup tuh, kayu-kayu yang bekas-bekas orang tuh ada kan ya. Sebulan nggak habis. Jadi itu cuma untuk masak apa? Masak nasi. Tapi kalau untuk masak ikan, sayur ya itu ya pakai gas lah. Jauh banget anunya menyusutnya. Biaya itu jauh banget menyusutnya. Orang ribut di Balikpapan cari gas ini itu. Karena kita di pesantren aman-aman aja, banyak kayu bakar. Kalau ada orang jual kayu bakar, kata saya itu potong pohon-pohon di hutan tuh banyak. Di tanah pesantren masih banyak kayu itu. Ambilin kayunya. Ya, suruh santri kumpulin kayu. Kamu makan nasi, ayo ambil kayu.
Nah, alhamdulillah. Nah, jadi kita kembali di kapal tadi. Nggak ada api. Nah, lalu apa yang terjadi? Si ulama ini pun bertanya kepada penghuni kapal, kepada penumpang kapal. Bapak-bapak, ibu-ibu, kata si wali ini, si ulama ini. Saya mau bertanya, siapakah di antara kalian yang memelihara anak yatim, yang ngurusin anak yatim? Nah, lalu ada salah satu bapak-bapak angkat tangan, saya katanya. Si ulama ini ngelihat dengan mata batinnya, oh ternyata ini orang ini kayaknya ada aura negatif. Katanya, ke sini Pak, ke sini. Saya minta tolong Bapak buka mulut Bapak, kemudian hadapkan tuh mulut ke tungku kayu bakar itu. Ya, dengan sukarela dia buka mulutnya. Ketika dia buka mulutnya, tiba-tiba boom, keluar api dari mulut tadi, kayak naga. Kayak naga. Langsung alhamdulillah punya api, lumayan katanya bisa masak sudah. Cuman orang ini yang memakan harta anak yatim tadi heran, wah kenapa saya bisa keluar api? Khawatir nih, jangan-jangan nanti suatu saat dia akan mati dengan terbakar api sendiri. Kayak naga, tahu naga? Kan banyak film naga itu nah. Walaupun itu cuman apa namanya, benar atau tidaknya wallahualam cuma mitos saja. Di Balikpapan kan ada naga tuh, tempekong. di atas atapnya tempekong itu kan naga tuh, patung ya. Patung naga tuh. Itu kalau kita melihat film-film naga itu, film naga ceritanya benar atau tidaknya. Matinya naga itu adalah dengan apinya sendiri. Kekalahannya dia itu adalah apa ya? Dengan apinya sendiri. Jadi ketika dia mau keluarkan ternyata dia kena badannya sendiri, mati dia. Mati dengan apinya sendiri. Sama dengan ular tuh nah, kalau dia gigit orang lain mati. Dia gigit binatang lain mati. Coba digigit badannya sendiri, mati juga. Makan bisanya sendiri, senjata makan tuan itu. Nah, jadi orang ini bilang, jangan-jangan nanti suatu saat api akan membakar dirinya sendiri. Lalu dia tanya, kenapa wahai Tuan Guru kok bisa keluar api dari mulut saya? Kata Tuan Guru, aku melihat engkau ini adalah orang yang suka memakan harta anak yatim secara zalim. Katanya benar. Kata ulama itu, Allah menyebutkan dalam firman-Nya, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, maka dia sungguh telah memakan bara api. Dan bara api itu akan berkobar-kobar dalam perutnya. Nah, jadi ditampakkan itu. Sebelum di akhirat sudah ditampakkan api tadi di dunia. Nah, jadi hati-hati yang memakan harta anak yatim ini, nggak bakalan berkah hidupnya dia. Kemudian yang terakhir, yang ke-10, yang Allah tampakkan azabnya di dunia sebelum Allah mengazab orang itu di akhirat adalah orang-orang yang menentang perintah Allah. Orang-orang yang berani dengan Allah Ta'ala. Begini ya, kalau orang itu melakukan dosa secara sembunyi-sembunyi, alias masih ada rasa malu-malu itu nah. Malu kelihatan orang, malu dengan Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan juga malu-malu menurunkan azab tadi. Kenapa? Karena orang ini melakukan dosa itu masih malu-malu. Jadi Allah tuh masih tunda, siapa tahu dia masih bertobat, satu saat mungkin dia mau tobat. Tapi kalau ada orang melakukan kemaksiatan dengan cara terang-terangan, itu seakan-akan dia nantang Allah Ta'ala. Ibarat kata nih ya, lampu merah itu kan nggak boleh diterobos. Ada polisi lagi razia di situ, nerobos dia lampu merah. Kira-kira gimana tuh polisi tadi? Marah nggak?
Ini kurang ajar ini, tidak menghargai saya sebagai polisi. Marah itu polisi, nantang itu seakan-akan nantang. Kalau seperti itu aja polisi marah, apalagi Allah Ta'ala. Ya, melakukan kemaksiatan secara terang-terangan. Hati-hati. Sudah banyak cerita dalam Al-Quran. Kaum 'Ad, kaum Tsamud, kaum Sodom. Semua itu mereka melakukan kemaksiatan dengan cara terang-terangan. Kalau sudah mereka melakukan kemaksiatan dengan terang-terangan dan tidak ada yang menegur, maka tunggulah kehancurannya. Tunggulah azab Allah Ta'ala. Sebelum Allah mengadab di akhirat, Allah sudah tampakkan azab itu di dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ringkas kata itulah salah satu dari 10 dosa yang apabila dikerjakan di dunia, maka Allah akan tampakkan siksaan itu di dunia sebelum Allah siksa di akhirat. Tapi kalau ada orang yang melakukan salah satu dosa tadi lalu dia bertaubat dengan sebenar-benar taubat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun insya Allah tidak akan memberikan azab di dunia, terlebih-lebih azab di akhirat. Qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Alias kita berusaha semaksimal mungkin menjaga, memelihara diri kita, istri dan anak, keluarga, zuriat kita semuanya, supaya mengerjakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya dan meninggalkan semua larangan Allah dengan sejauh-jauhnya. Insya Allah maka hidup kita di dunia sampai negeri akhirat mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kiranya cukup sekian dulu. Insya Allah kita sambung lagi di kesempatan yang akan datang. Kita membuka pendaftaran baru santri ya di pesantren. Siapa tahu ada yang kepingin sekolah anaknya di pesantren kami. Kami terima dari tingkat SD, dari umur 7 tahun kami sudah terima. Tingkat SMP kami terima, tingkat SMA kami terima. Ya, jadi santri kami sudah banyak yang lulus. Ini sudah ada 5 orang yang kami kirim ke Hadramaut. Dan insya Allah tiap tahun kami akan mengirim santri kita yang lulus sekolah dan belajar di Hadramaut. Semoga bermanfaat semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.